ini? Sudah. Oh, berarti kayak apa? Kayak apa? Yo teman-teman ngasur, ayo tonton kami. Setiap tahun tetap konsisten, tak ada isi. Janganlah engkau menonton karena tak ada guna. Janganlah engkau menonton karena tak ada isi. Dah. Kamu kan kayak Ebel boy, kita Tapi ya, udah ya, ya. khusus direkam boy, Ya, syukurnya. Apa? Syukurnya direkam. Ada boy. Baik, bagus. Kita betul-betul ya, betul-betul dari mikir tema. Dari ini kita betul-betul ini kali ini memang dari mikir tema kayak biasa setahun-tahun lalu tuh memang kita nggak mikir tema. Iya, tahun lalunya aku buat list. Terus berat lah kalau bisa. Iya, ini santai Jadi aja. lagi kemarin 2 kali, 2 hari, 3 hari lah. Betul-betul berat. Awkward moment boy. Oke, Pernah ada di apa ya, di situasi yang awkward aja gitu. Pernah, tapi maksudnya pasti pernah. Cuman aku bingungnya tuh yang mana ya? Paham gak sih? Pasti banyak kan? Iya. Aku ada kira-kira lah. Entah kamu lagi kumpul, kamu tadi habis bukber ya? Awkward nggak? Dengan beberapa orang? Bertiga aja tadi. Oh ya udah, nggak mungkin sih nggak awkward. Nggak mungkin sih kalau awkward ngapain gitu. Iya. Awkward canggung kan? Iya. Apa ya? Iya canggung kan? Enggak juga. Lucu juga bisa, kocak juga bisa. Iya ya. Soalnya sih definisi awkward itu udah apa deh? Kalau aku ini, misalnya bisa dibilang kejadian-kejadian yang lucu memalukan lah. Oke. Kalau aku sih situasi yang canggung aja Yang gitu. canggung gitu ya. Oke, makanya aku bilang kalau memalukan kan banyak tuh. Aku lebih ke canggung sih apa ya? Canggung ya, oke. Contoh kayak ketemu teman yang nggak pernah ketemu lagi, baru kita disuruh basa-basi. Kayak teman kita sih kemarin waktu di kafe. Anjirnya dari situ jadi tema. Ya. Iya, Oke, semangat kalau soal itu. Dia kan apa ya? Canggungan itu ya. Dia awalnya temanku lagi, ya kan? Sebenarnya. Iya. Dia ngomong. Terus Aku udah tahu dia aku kan fokus tuh laptopan terus. aku nggak tahu dia excited atau enggak sebenarnya, tapi dia kayak kaget aja dia. Atau sebenarnya mungkin menghindar. Ya. Gak apa? Lebih kayaknya ya aku nanti deh ketemu kamu deh. Oh, iya. Tapi pada saat dia temannya lihat kan, teman kita satu ini langsung, "Woi, apa kabar boy? Aman nggak ketemu ya?" Bullshit konten. Kalau aku sih bilang itu ini ya, lebih kepada tadi itu aku sepakat yang soal basa-basi. Dia lebih karena kita tahu sendiri teman kita itu selama ini memang dia nggak bisa basa-basi, orangnya nggak Tapi suka basa-basi. maksudnya outputnya bagus, ngobrol. Iya, pada akhirnya ngobrol Kan? Dan endingnya hari ini aku ngajak dia kan temen aku kesini dan dia lebih aku udah ada janji ya sama temannya yang itu kan, yang dia baru awkward itu. Tapi bagus sih dia, maksudnya sebenarnya aku lihat tamunya orang yang canggung yang apa? Karena aku maksudnya tamu yang kemarin ya, tapi memang secara tidak langsung kita bahas Tama nih, secara tidak langsung, tapi Tama makin kesini makin kayak apa, sudah bisa basa-basi karena dia paling susah basa-basi. Tama itu karena dia juga memang kan sebenarnya nggak terlalu peduli juga dia sama orang. Itu yang aku tahu. Nah, tapi kalau di aku pribadi, momen awkward tuh memang pada saat bertemu teman-teman SMP sih. Nah, karena jujur di SMP aku nggak tahu ya, kayaknya dari SD deh. Dari dulu ya, mungkin TK aja enggak. Dari SD seingatku, aku tuh selalu menjadi orang yang bisa menginisiasi. Pertama, aku bisa menjadi orang yang bisa menjadi orang yang membuat hiburan yang banyak hal, bisa cerita bohong, cerita motivasi ya, berbagi cerita bohong, nah, ataupun ya penghibur aja, jadi badut aja. Kayaknya dari teman-teman SD, SMP ini sepemahamanku. Tapi memang di SMP itu cuma bertahan sampai 2 tahun setelah lulus, karena itu masih ada bukber ke sekolah. Kalau sekarang aku itu benar-benar canggung ke teman-teman SMP ku, bahkan secara spesifik. Aku mau bilang ada salah satu sahabatku, bilang saat itu namanya Asad. Nah, Asad itu sahabatku, antar jemput aku saat itu waktu SMP, dan kalau dibilang sekarang kedekatan mungkin secara emosional aku masih merasa dia teman dekatku, tapi
untuk secara kedekatan, hubungan udah enggak. Oke. Secara emosional gitu loh. Kayak contohnya misalkan tiba-tiba misalnya aku dengar informasi misalkan ada terjadi sama keluarganya, aku merasakan juga kayak sedihnya karena aku dulu sering ke rumahnya, sering nginep dan lain-lain. Tapi kalau untuk kedekatan intensitas sudah berkurang gitu. Nah, jadi kayak teman gitu aja, kalau misalkan aku ketemu, contoh kemarin waktu ada perebutan, aku bingung boy mau ngomong apa. Iya. Sama. Dan dia aku juga rasa seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ya kita ngomong tentang ujungnya soal hal yang menurutku sebenarnya nggak penting, kayak nanya bagaimana kerjaan dan lain-lain. Karena lain itu sebenarnya yang pengen dia no. Kalau kamu momennya apa boy? Nah sama aku sebenarnya menyambung boy, apa ya, kalau kita awkward kan lama nggak ketemu, canggung gitu. Kadang-kadang bingung untuk memulai sebuah percakapan. Iya. Ya kan. Pada akhirnya kita bertanya sesuatu hal yang beberapa orang anggap itu sensitif dan nggak perlu ditanyakan, kayak kamu di mana sekarang, gimana kerjaanmu, kamu tinggal di mana, kamu sudah nikah belum, apa ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sesuatu hal apa ya, template aja sih aku nganggapnya hari ini boy. Orang kalau mau nanya ini ke aku nggak ada masalah boy. Aku nggak merasa tersinggung gitu, walaupun memang beberapa orang merasa tersinggung karena aku sadar, betul. karena aku sadar gitu. Apalagi mau ditanya gitu, masa apa rumus Pitagoras saat pertama kali ketemu. Iya kan, teman lama. kadang-kadang bingung kan. Ya aku kadang-kadang nanya hal yang begitu dulu, tapi ya tadi kembali lagi, mungkin karena orang menganggap itu terlalu sensitif, ya aku hargain lah. Maka dari itu aku memang apa ya, nyari cara sih boy. Sebenarnya pertanyaan sama, tapi aku coba kembangkan gitu. Supaya nggak langsung poinnya. Iya, itu cara halus sih sebenarnya untuk melihat respon sih. Kan yang kita butuhkan kan respon awal kan, setelah lama kita nggak ketemu, awkward gitu, atau dengan orang baru. Kegiatannya apa aja nih? Bilang kan, hobinya apa sih? Kamu ngapain sih sehari-hari? Kegiatannya apa? Lebih dari aku lebih suka mengatakan kegiatanmu apa sih hari-hari daripada pekerjaanmu apa. Itu kan lebih general tuh. Kita kan nggak tahu dia mau jawab apa. Aku sambil kerja gini. Nah, apa ya, mungkin sama sih boy, kalau kamu tanya momen-momen awkwardku hari ini gimana, aku memang kayaknya kita bisa jadi orang konyol pada saat kita sudah kenal dekat deh sama orang itu. Iya. Atau enggak, kita dipancing aja sama teman kita jadi badut gitu di lingkungan yang tapi konsekuensinya kan itu kayak ngelempar jokes diterima atau tidak kan. Iya betul. Kalau kita jokes kita ternyata nggak diterima tuh awkward banget tuh. Iya betul pasti. Dan kita pasti pernah momen situ. Tapi berarti kamu kalau misalkan iya sih ya, kalau misal nggak mungkin juga ya ujuk-ujuk langsung sosokan ya, sosokan itu langsung bubungulan gitu. Iya. Meskipun kalau kita berdua sering kan. Iya. Maksudnya karena ya minimal aku nggak malu sendirian kan konsepnya. Iya. Ada temanku gitu loh. Aku makanya kayak apa ya boy, kalau aku sampai lupa gitu dia. Serius? Iya, teman-temanku sering ngomong begini. Kamu tuh sok serius Min. Aku tahu kalau ngomong ke situ. Iya, kamu tuh sok serius Min kalau di depan orang, kayak teman-temanku sok cool, sok keren. Bukan cuy. Aku ngapain ini? Iya, bingung. Ya, aku ngapain memangnya? Iya. Coba kamu hadirkan temanku satu orang yang ini. Coba kamu mulai aja dulu. Nanti aku bisa kok tektokan sama dia. Kalaupun aku malu, dia juga ngerasakan malu gitu lah. Iya kan? Walaupun kita bukan kita yang kita apa ya boy, kalau teman kita tuh melakukan sesuatu hal yang memalukan, pasti kita merinding sendiri gitu. Anjir malunya. Aku pasti sering. Oh, kamu merasakan itu ya? Iya. Itu yang kurasakan terus sama Tama brodok. Brodok. Kamu yang kurang ajar boy masalahnya. Kayak anu kan, anjir kan. Aku lo temannya lo malu lo lihat dia kayak gitu dah. Kadang-kadang kayak gitu kan, ada geli. Kalau aku nggak pernah malu sama tingkah lakumu, nggak pernah masalah. Tapi tingkah bodokmu itu lah, tingkah kurang ajarmu gitu lah. Apalagi kalau sudah mau ngatain orang. Maksudku nanti dulu orang tuh pergi nah. Kamu, boy nanti tuh aku pergi dulu. Ini betul-betul baru banget. Boy ini didengar bodok, dia punya telinga, sabar dulu. Dan itu juga hal yang tambah sering kesali ke kamu gitu. Iya bodok. Makanya aku tuh dan kamu selalu ngaitkan dengan nggak berani. Bukan nggak berani bodok. Kita ini bukan mau cari ribut sama orang. Kita itu mau santai, mau enjoy, mau cheerful gitu loh. Tapi itu boy, masalahnya boy, memang mulutku tuh nggak bisa dikontrol. Ngomongku tuh kalau nggak kurang ajar pedas. Nah cuma satu sih, aku penasaran nih ya. Kamu pernah bermasalah nggak dengan jadi punya masalah sama orang gara-gara ini? Nggak pernah. Misalnya yang gini, nggak pernah ya? Karena nggak pernah ngomong sama aku. Nggak, orang lain nih. Iya. Kayak misalnya kita nih, kita misalkan lah lagi nongkrong gitu-gitu, tiba-tiba misalkan kamu anuin orang itu nih. Nah, karena aku sering bilang pelan-pelan,
kedengaran gitu nah ya kan. Walaupun pada akhirnya kalau aku sudah munyak aku lebih parah kan. Nah maksudku sampai orang tuh tersinggung ini maksudnya di konteks lain sama aku ya kamu ya. Pernah? Nggak pernah, karena Nggak pernah ya? Karena apa ya? Masalahnya teman kita ada yang iya kayak gitu pernah. Ujung-ujungnya jadi kasusnya itu maksudnya sampai ribet, membuat ribet yang lainnya pada nggak mau bantu malah. Nah, karena apa ya? Mungkin bukan alasan. Aku halus aja gitu nah boy. Maksudku kayak whistleblower aja, lempar general aja dulu. Halus. Loh iya kan? Loh, Halus udah kamu beruntung sih. itu level halusku segini boy. Ini level halusku, ini level kasarnya segini, ini level halusku. Iya. Aku merasa Iya. apa ya? Karena memang level apa halusnya Asun itu aja itu level benar-benar menyakiti hati seseorang. Nah itu masih halus bagi Asun. Iya. Cuma sakit hati orang nggak apa-apa. Begitu. Karena bisa dikonfirmasi. Asun. Itu boy, maksud situasi-situasi begitu kan, awkward moment dan lain sebagainya. Tadi aku nyambung sedikit ya yang tentang sok serius, karena tadi kita nggak tahu kan kita mau ngomongin apa kan. Iya. Kamu ada nggak kiat-kiat boy kalau kamu berada di awkward moment gitu? Ya anggaplah kamu ketemu orang baru dan gimana gitu caramu? Sejauh ini aku cuma butuh satu orang aja yang aku kenal. Itu senjataku. Jadi misalkan aku sendirian nih, anggap aja lah aku pergi ke anak-anak organisasi, datangi acara mereka. Oh, ya, paham. Terus paham kan, baru aku ngeliat ada satu anak yang kenal, ku bawa aja dia, baru pas ku bawa baru aku dengan pakai dia lah istilahnya untuk membuat kasih dulu aku jalan untuk ke anak-anak ini. Sudah kasih jalan dah, langsung lepas kayak gitu. Walaupun nggak selalu berhasil ya, kadang ada momen juga ya karena mungkin rentan waktu, maksudnya rentan pergaulan atau rentan usia juga berbeda kan. Tapi itu sih aku harus ada yang ngantik kayak gitu. Kalau tiba-tiba sendirian nih, misalnya benar sendirian, walaupun aku nggak pernah ya benar-benar sendirian di kafe kan aku nggak bisa. Nah makanya aku tuh karakter orang yang nggak bisa sendirian kayak kafe jalan kayak Asun, aku nggak bisa. Karena aku tahu aku tuh nggak pengen di posisi fake situation gitu loh. Aku nggak tahu mau ngapa-ngapain, aku harus kemana. Nah dan aku tuh jadi orang yang nggak jelas aja, aku nggak bisa kayak gitu. Aku tuh orang yang sebenarnya terperinci, harus tak gitu loh. Gitu loh, meskipun itu nggak tersampai, tapi pada dasarnya aku tahu ini aku mau kemana kayak gitu. Nggak bisa aku tiba-tiba misalkan lo tiba-tiba nih mau ke rumahmu, nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada perencanaan dan lain-lain. Ya sebenarnya ya tadi sih sama aja sih sebenarnya, tapi tadi kamu nggak bisa ya. Nggak bisa itu. Dan kamu butuh perantara ya. Butuh perantara. Nah aku kebetulan kan memang beberapa kali ketemu orang karena memang punya tujuan. Nggak ada gitu ujuk-ujuk, ayo ketemuan yuk gitu. Jarang banget berada di situasi seperti itu. Kalaupun ada di situasi seperti itu, aku lebih memilih untuk mempersingkat pertemuanku. Oke. Kayaknya basa-basi selesai cukup keluar. Oke. Kalau memang ada sesuatu hal yang memang diperlukan nanti bisa hubungin kok. Ya kan, makanya pembendaharaan tema dan lain sebagainya kalau aku ketemu orang tuh nyaris nggak ada. Aku lebih suka untuk mempersingkat waktu pertemuanku karena apa ya? Apalagi mau diomongin gitu, nah nggak ada gitu daripada diam. Dan kalaupun memang ada ketemu dengan orang baru yang memang biasanya kan entah pekerjaan kah atau organisasi kah atau apa kan, pasti punya tujuan kan ketemunya apa kan. Lebih baik to the point aja langsung. Ketemunya ada tujuannya, misalnya ngobrolin ini yuk, ayo ketemu ngobrol. Ya, paham. Itu kayaknya lebih ngena deh daripada kita memulai sebuah percakapan gitu. Kamu bahkan ada beberapa orang yang kamu maksudnya aku sama orang ini sulit aja. Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Terlepas dari ini ya, misalkan ada problem, betul-betul merasa memang nggak cocok aja. Iya, makanya tadi aku bilang mulutku tuh sampah banget. Bisa sampah banget, brengsek banget gitu nah sama orang ya kan. Daripada aku begitu lebih baik nggak usah aja, lebih baik dibatasi dari awal. Apalagi kalau udah tahu memang ada ketidaksukaan ya, maksudnya ketidaksepakatan, setujuan orang itu ke cara begitu. Karena kan ya kita ngomong fakta aja lah, mungkin nggak semua orang bisa nerima kamu yang Asun di luar video ini, ya kan, maksudnya ya kadar-kadarku kan taunya Asun yang keren, yang buat kita senang-senang saat ini materi, nggak tahu luarnya, nggak tahu, nggak ada sini pencitraan di sini. Iya memang kayak gitu maksudnya, ya hancur aja kalau apa ya.
kayaknya itu sesuatu hal yang Gini, ada kelanjutan dari itu. Terus biasanya apa respon orang yang tiba-tiba ternyata sih nggak kayak gini? Pasti kamu bisa merasakan respon itu dan pernah ngelihat benar-benar akibat dari responnya itu. Paham nggak sih maksudnya? awalnya di sini ya, Iya. Asun agak anu lah. Iya. Asun segini ya. Iya. Ini ekspektasinya boy. Iya. Waktu lihat aku yang sebenarnya, makin tinggi boy. Makin tinggi Iya. ya. Iya. Karena Iya. Oh, la. loh, orang tuh nggak bisa loh boy ngelihat respon yang berbeda dalam waktu yang cepat gitu nah. Dan itu pasti menimbulkan ketertarikan gitu nah. Ih kok dia bisa sih begitu? Iya sih. Masuk. Itu aja. Nah, itu tam begitu tam. Loh, itu justru itu boy, maksudku apa ya? Justru karena apa ya? Pada saat aku sudah Oke. enggak, kamu gampang kok pada saat menurutku ya, pada saat kamu melihatkan dirimu yang sebenarnya ke orang itu nggak suka kan tinggal pergi gitu nah. Dan kita nggak usah capek-capek lah untuk mendegradasi orang-orang baru yang pengen kenal atau tidak. Paham. Ini situasinya dalam hal orang pengen kenal kita ya. Ya, aku paham. Ya. Jadi apa ya? Kalau dia mau kenal kita, ya sudah kita kasih standar terbrengsek kita aja, terbangsat kita. Ya. Kalau memang dia nggak suka, dia bakal pergi kok dengan sendirinya dan ya udah gitu maksudku. Tapi kalau memang ternyata punya feedback yang baik ya monggo. Karena kalau aku pribadi, aku sadar banget nih, Min. Aku sadar banget. Nggak tahu ya, karena memang mungkin terlalu sang guru ya. Sang guru. Sekarang itu bagus banget. Tiba-tiba aku dapet nih. Terlalu sang guru sampai benar-benar ngebuat orang tuh jadinya bukan sungkan lagi, tapi bukan sekedar menghormati. Menurutku sudah sungkan banget. Jadi kayak canggung banget jadinya sama aku. Nah, salah satu hal yang aku coba saat aku sadar tuh bahwa anjir, aku jadi seolah ini aku nggak pengen ada yang kujaga nih, aku pengen jadi diriku sendiri. Tapi karena kesan itu yang dibangun oleh mereka, respon mereka, seolah-olah aku harus mengiyakan respon mereka, paham nggak sih? Aku harus membuat ya memang beginilah respon, begini caraku untuk menjawab respon kalian. Makanya ya ada ini implikasinya. Makanya pas aku dipercayai lah untuk ngajar lah ya, itu yang aku coba lakukan adalah aku selalu ngomong di awal, dan di awal itu aku selalu buka dengan santai aja. Kita ini anggap aja boleh santai tapi jangan kurang ajar gitu aja lah misalkan. Atau yang terakhir aku selalu bilang kayak gini, belum tentu apa yang kamu lihat di depan itu sama seperti yang di belakang. Dan teman-teman, aku tidak membatasi, kalau yang berkawan silahkan berkawan. Dan aku jauh berbeda, aku yang mengajarin kalian dengan aku yang di luar sana. Aku bilang, dan di luar sana boleh kita tanpa ada batasan. Kalau di ngajar ini batasan antara saya yang dapat kepercayaan untuk sharing ke teman-teman yang mendengarkan. Dan itu sedikit banyaknya berdampak sekarang, Win. Itu yang aku dapatkan, sehingga itu yang mengurangi intensitas kecanggungan saat bertemu sama orang baru. Aku kayak gitu kalau aku. Ya, dan kadang-kadang memang pada saat ada orang yang jauh lebih muda daripada kita, dia canggung boy. Betul. Dan apa ya, responnya Dan selalu nurut. Iya. Itu cocoknya di aku sih. Apa boy doktrinmu kalau misalnya ketemu anak-anak organisasi, boy? Apa? Yang masih sama aku kejidan doktrinmu? Ruman. Ibu, bapakmu. Ruman, ibumu, bapakmu, anjir, ruman gak kali. Enggak, kenapa ya? Kadang-kadang mereka canggung untuk negur kita. Dan aku lupaan orangnya, boy. Aku muka orang, apalagi pakai masker, apalagi perempuan yang lebih cepat berubah gitu penampilannya, itu aku nggak bisa tuh. Aku sering dianggap sombong sama orang karena negur. Bukan sombong, karena aku udah kenal, sumpah aku udah kenal. Oke. Aku tuh lupa nama, lupa muka. Oke. Aku harus ketemu terus gitu nah. Yeah, Bahkan yeah. angkatanmu yang nempel di, bukan angkatanmu, ada tingkatmu yang jauh banget hari ini, aku kenal cuma Jidan aja. Jidan tuh sudah terpatri di kepala aku. Nah, Jidan tuh mukanya begini. Angkatannya Jidan aku sudah lupa muka-mukanya nih. Iya. Aku sudah lupa. Iya. Contoh begitu, boy. Dan kadang-kadang ya aku nggak suka panggil kakak sih. Iya. Karena menurutku kakak itu kayak gap gitu kan. Gap. Tapi walaupun konsekuensinya pada saat kita tidak memberi gap, apa ya, rasa hormat itu, kamu jangan berharap rasa hormat, jangan berharap penghargaan dari orang lain dan kesopanan gitu, karena itu bakal hilang semua, itu bakal luntur. Mereka bakal jadi orang yang kurang ajar gitu, dan kamu harus terima
Dan jangan suatu saat nanti pada saat dia sudah kurang ajar sekali sama kamu, baru kamu nonton, kamu tuh muda loh, masih kayak gitu. Nah, salah. Kalau aku sudah nggak begitu, Boy. Iya, paham. Aku tahu kok resikonya. Aku pakai cara ini, pola ini. Tapi itu yang ku mau gitu. Kalau orang itu tetap ingin menghargai aku dengan memanggil aku dengan sebutan kakak, oh ya udah nggak apa-apa. Yang pasti aku sudah buka pintu nih. Itu keputusannya dia ya. Iya. Aku sudah menawarkan ini loh polaku. Oh, tapi maaf kak, pola saya nggak begitu, ya udah gitu. Kita sharing pola aja gitu, berbagi pola aja. Iya. Makanya kalau aku pribadi, kita nyambung ke bagaimana sikap kita ke orang ya. Gimana Win? Kalau misalkan kamu ketemu orang yang sebenarnya kamu tahu dia ingat, mungkin karena kamu kan ada pasti momen kan awkward kan, sama-sama nggak mau negur, sama-sama nunggu siapa yang negur duluan. Nah, kamu karakter yang mana nih? Aku nggak mau negur. Oh iya, oke. Aku nggak mau negur. Itu karena itu salah satu momen awkward tuh, ya kan? Iya. Awkward. Sering Karena misalkan kita tahu dia tahu kita. Itu kamu apa? Kamu memang sengaja nggak mau negur atau kamu berharap dia negur duluan? Aku berharap dia negur aku. Oh gitu ya. Karena aku nggak tahu pikiranku ini benar atau enggak. Karena aku tahu kelemahanku, aku lupaan orangnya. Aku kayaknya ingat deh orang ini, tapi kayak aku sering aku tuh Ada kalau kamu jelas ingat orangnya, kakak kelas contohnya. Kalau dia memberi respon yang mulai untuk menyapa aku sapa tuh, aku bakal hangat tuh. Karena ini ya, aku bukan berdasar mau nanya ini. Sebenarnya kan aku ini betul-betul baru masuk OSIS, pas bisa dibilang pas kita jabat. Otomatis kan aku segi kedekatan dibanding kalian-kalian yang benar-benar dari tingkat kelas 1 itu nggak terlalu dekat sama angkatan Indra kan. Jadi ada beberapa angkatan Indra yang bahkan ketika kita misalkan aku kamu Tama, otomatis kamu Tama ini kan dikenal sama mereka nih. Karena sama-sama pengurus saat itu. Nah, misalkan kita ketemu contoh kayak kemarin, siapa itu aku lupa, dan pokoknya kelas tuh. Oh iya. Itu sebenarnya aku nggak pengen lihat dia dan nggak pengen saliman, karena kayaknya aku sadar deh kalau dia nggak kenal aku. Jadi aku merasa gitu, merasa nggak dikenal aja, merasa kayak ya udah meskipun aku tahu dia nggak kelas, tapi karena aku merasa aku nggak dikenal, nah itu yang membuat aku tuh nggak pengen negur duluan. Tapi aku tidak berharap dia negur aku duluan, karena aku nggak merasa kayaknya dia kenal aku, enggak gitu loh, enggak. Aku justru merasa tidak terkenal itu, terutama sama yang tadi. Aku sering banget tuh kayak misalkan buatmu beda kalau kayak Tami kan, misalnya Tami itu kan memang sama aja lah kayak kita orang yang bercandaan, suka pengolokan gitu. Tapi kalau angkatannya dia yang lain tuh kayak segala Yunus apa, aku tuh nggak kenal, dan aku juga yakin dia nggak kenal aku. Jadi saat misalkan Tama saliman, kayaknya aku nggak perlu saliman deh, karena aku pernah ada momen dulu sama Tama siapa saat itu kak kelas saliman Tama lo kayak istilahnya basa-basi lah, aku enggak, diam aja aku. Tapi dia ngeliat aku juga, mungkin dia pikir ini kan anak sekolah juga ya. Ya karena itu pasti ya mungkin dia juga sama sih kayak kita berpikir kayaknya aku kenal deh, tapi ya udah nggak usah deh. Dan aku merasa sih ini opini pribadiku gue ya, pada saat ada di situasi begitu nggak apa-apa kalau aku nggak negur dia. Toh kalau aku pun dianggap sombong sama dia, ya udah gitu, nggak apa-apa. Mau gimana lagi gitu kan. Kecuali memang aku tahu, ketemu, kenal nama, muka secara jelas, aku datangin Boy kadang-kadang. Boy, walaupun dari jauh, Boy ku, yuk, udah apa-apa. Karena aku pernah juga aku dapat ternyata kak kelas tuh tahu nama aku bahkan, dan aku bilang aku nggak tahu loh kok bisa dia tahu aku. Ya tahu lah kamu yang waktu kayak gini pas di angkatannya Aldi, Aswin kamu kayak gini. Oh gitu, tapi aku nggak tahu dia tahu gitu apa enggak. Jadi ya udah. Ya aku percaya sih dari 100 orang yang ada di sekitaran kita minimal ada satu orang lah yang impress sama kita lah, tanpa kita sadari. Aku percaya itu sih. Maksudku ya mungkin kita nggak kenal kamu nggak kenal dia, tapi dia memperhatikan kamu gitu nah, secara tidak langsung dan. Cuman bedanya kalau Aswin banyak. Terima kasih.